Halo anak-anak, apa kabar? Sehat selalu ya. Dan Bapak harap kita sudah siap belajar hari ini. Kita masih ada di bab 2 dengan tema harmoni dalam ekosistem. Dan kita sudah masuk kepada topik C, yaitu ekosistem yang harmonis. Bapak harap kalian sudah mengerti mengenai ekosistem itu apa, dan harmonis adalah satu hubungan yang saling menguntungkan, saling mendukung di dalam ekosistem itu. Apa tujuan kita belajar topik C ini, yaitu ekosistem yang harmonis? Yang pertama, anak-anak semua nantinya bisa mendeskripsikan, menjelaskan peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem. Ekosistem itu kan mesti seimbang ya. Nah, kalau ada yang di tengah ekosistem itu, misalnya konsumen pertama atau produsennya dihabisi, dihilangkan, maka ekosistem itu menjadi tidak seimbang. Nah, saya harap setelah pelajaran ini selesai, kalian bisa menjelaskannya dengan baik. Yang kedua, anak-anak bisa mengaitkan, menghubungkan fenomena yang terjadi pada suatu ekosistem dengan jaring-jaring makanan. Jadi misalnya ada kasus-kasus tertentu dalam satu ekosistem itu. Nah, kalian nanti akan bisa mengaitkan satu dengan yang lain, menjelaskan apa yang sedang terjadi. Yang ketiga adalah anak-anak bisa memahami sejauh apa peran manusia itu dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, perannya penting enggak nih kita sebagai manusia? Nah, kita bisa belajar di topik C ini. Sebelum lebih jauh, mari kita diskusikan pertanyaan berikut ini. Ada dua ya. Yang pertama, apa hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem? Nah, anak-anak kan sudah tahu jaring-jaring makanan itu ya. Yang satu dimakan, yang lain memakan yang lainnya. Jadi, dan ini bisa, makanannya bisa beberapa. Jadi terbentuk jaring-jaring makanan itu. Tapi apa hubungannya dengan keseimbangan ekosistem? Supaya ekosistem itu terus berlanjut, terus hidup ya, terus berkembang. Nah, kalian ada yang tahu nggak? Kalian boleh diskusikan nanti di kelas. Ini boleh dicatat ya. Lalu yang kedua, apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem ini? Nah, apa yang kita bisa lakukan nih sebagai manusia untuk menjaga keseimbangan satu ekosistem, misalnya ekosistem di sawah atau ekosistem di lingkungan sekolah. Ya, apa saja yang kita bisa lakukan? Nanti kita bisa diskusikan ini. Ya, silakan ya. Anak-anak, jaring-jaring makanan menggambarkan bahwa antar makhluk hidup memiliki ketergantungan untuk bertahan hidup. Adanya proses makan dan dimakan bisa kita lihat sebagai salah satu cara alam untuk mengendalikan populasi makhluk hidup agar tetap seimbang. Hewan herbivora akan mengontrol perkembangan tumbuhan, dan hewan karnivora akan mengontrol perkembangan populasi hewan herbivora. Sebaliknya, produsen yang berlimpah dapat mendukung pertumbuhan hewan herbivora, sedangkan hewan karnivora dapat berbagi makanan dengan hewan lainnya. Hubungan inilah yang menjaga keseimbangan dalam suatu ekosistem. Jika ada suatu organisme yang tidak ada dan fungsinya tidak bisa digantikan, maka ekosistem akan mengalami ketidakseimbangan. Akan ada suatu organisme yang pertumbuhannya menjadi tidak terkendali. Ada pula organisme yang akan menurun populasinya karena kehilangan sumber makanan dan timbulnya persaingan makanan yang ketat. Dampaknya akan terjadinya kerusakan, bahkan kepunahan. Anak-anak, umumnya, hewan yang berada pada puncak rantai makanan berperan lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Karena satwa ini mengontrol perkembangan berbagai jenis satwa lainnya. Jaring-jaring makanan sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup. Karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan bisa berkembang biak. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini berlangsung secara alami dan membuat ekosistem tetap seimbang. Lalu, bagaimana jika satu komponen hilang? Apa yang terjadi jika ada perubahan lingkungan pada ekosistem, seperti misalnya pembangunan dan penebangan hutan? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Ya, anak-anak, kita sudah semakin jelas ini ya. Dan sekarang kita mau melakukan bersama. Boleh praktek ya nanti ya. Judulnya adalah penyebab kerusakan ekosistem. Jadi ternyata satu ekosistem itu bisa dirusak. Nah, penyebabnya itu apa? Nah, apakah kalian masih ingat dengan permainan jaring-jaring makanan di topik A seperti ini? Ingat ya, kita pernah main kalau nggak salah. Nah, yuk kita lanjutkan permainan ini. Sebelum mulai, siapkan kembali benang atau tali dan kertas labelnya ya. Nah, kemudian gunakan kembali jaring-jaring makanan yang sudah kalian buat di karya sebelumnya sebagai anggota ekosistem. Buatlah lingkaran dengan kelompok kalian dan hubungkan dengan benang sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, sekarang ini bedanya. Mari kita bermain andaikan. Ya, buatlah cerita andaikan yang membuat peran yang dimainkan hilang atau berkurang di ekosistem itu. Nah, setelah mengutarakan andaikan, keluarlah dari lingkaran dan lepaslah benang yang dipegang. Ya, mengerti ya? Jadi, andaikan elang hilang, ditembak oleh manusia, dipunahkan oleh manusia. Nah, yang ada labelnya elang itu kemudian keluar dari lingkaran. Otomatis kan talinya harus dilepas ya, harus dilepaskan. Ya, saya harap ini bisa dilakukan. Nah, kemudian ada contoh yang lain. Andaikan ada kebakaran hutan, sehingga pohon-pohon hangus terbakar. Maka yang berperan menjadi pohon keluar dari lingkaran dan melepaskan benang yang dipegangnya. Teman lain yang terhubung dengan pohon harus memikirkan apakah bisa bertahan dalam lingkaran atau harus ikut keluar. Karena mungkin makanannya hanya di pohon itu. Jika keluar, maka ia juga harus melepaskan benangnya. Begitu seterusnya ya. Jika tidak ada lagi yang perlu keluar lingkaran, ulangi permainan dengan cerita yang baru, dengan label yang baru. Ya, lakukan permainan sampai 3 atau 4 cerita andaikan, yaitu terserah kalian untuk bermain ini. Nah, setelah itu, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas di lembar kerja sesuai dengan pertanyaan yang diajukan mengenai penyebab kerusakan ekosistem ini. Menarik ya? Mari kita lanjutkan. Ya anak-anak, kalau tadi kita belajar mengenai kerusakan ekosistem karena mungkin pohonnya terbakar atau si elang dibunuh oleh manusia, dipunahkan oleh manusia, maka akan terjadi kerusakan dalam ekosistem itu. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai keseimbangan ekosistem. Jadi ini kebalikannya, ini ekosistemnya sehat, seimbang. Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendali pertumbuhan makhluk hidupnya. Ya, karena produsennya bagus, makin meningkat, maka hewan atau konsumen herbivoranya ini juga semakin meningkat, dan seterusnya. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga, bahkan mungkin bertambah banyak. Jika salah satu komponen saja hilang, dapat menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Nah, hal ini berdampak pada keseimbangan
jaring-jaring makanan. Nah, coba kita lihat pada layar berikut ini. Kalau misalnya ada bunga, ya, ini bunga yang bagus, yang indah, banyak sekali. Lalu biasanya bunga-bunga ini menjadi konsumen dari kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini ternyata menjadi makanan dari laba-laba. Dan laba-laba ini menjadi makanan dari katak. Nah, ini kan rantai makanan ya, yang kita sudah belajar. Nah, sekarang bagaimana kalau salah satu itu hilang atau tidak ada? Misalnya, jika lahan untuk pertumbuhan bunga itu berkurang, maka akan terjadi persaingan memperebutkan makanan antara kupu-kupu dan semut. Ya, karena kan makin kurang ya bunganya. Hal ini akan menyebabkan menurunnya populasi semut dan kupu-kupu karena makanannya makin sedikit. Tidak sampai di situ, hal ini akan berdampak juga pada populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanannya. Ya kan laba-laba ini kan butuh makan kupu-kupu, butuh makan juga semut. Nah, jika seandainya kupu-kupu ini makin berkurang, maka laba-labanya juga akan makin berkurang. Nah, bagaimana dengan kupu-kupu yang ditangkap dengan sengaja? Jika ada penangkapan kupu-kupu yang menyebabkan berkurangnya populasi kupu-kupu, maka laba-laba juga akan sulit mencari makan. Makanannya berkurang kan? Dampaknya adalah menurunnya populasi laba-laba di ekosistem tersebut. Jadi laba-labanya makin sedikit juga. Nah, kalau laba-labanya makin sedikit, kataknya yang menderita. Kataknya makannya juga jadi kurang kan, karena laba-labanya makin sedikit. Munculnya anggota hidup baru juga menyebabkan adanya persaingan baru dalam memperebutkan makanan. Katak juga memakan kupu-kupu dan laba-laba. Katak akan bersaing dengan laba-laba untuk mendapatkan kupu-kupu. Katak juga akan bersaing dengan burung untuk memakan laba-laba. Wah, jadi saingannya banyak. Bayangkan kalau laba-laba ini makin sedikit, kupunya juga makin sedikit. Maka katak pun akan makin berkurang di ekosistem tersebut. Nah, saya harap anak-anak menjadi jelas bahwa sangat penting ternyata keseimbangan dalam ekosistem ini. Kalau ada salah satu komponen yang hilang atau rusak, maka rusaklah ekosistem tersebut, terjadi ketidakseimbangan. Ya, anak-anak, mari kita belajar menganalisa atau mengamati dampak dari ketidakseimbangan ekosistem. Dampaknya apa ya? Akibatnya apa ya kalau ekosistem itu menjadi tidak seimbang? Nah, kita perhatikan gambar di sini ada percakapan. Ya, tahun ini banyak hama tikus dan serangga, jadi banyak tanaman padi yang dirusak oleh tikus. Wah, jadi hama tikusnya dan serangga ini meningkat. Lalu ada pertanyaan, berarti tahun lalu tidak ada hama ya? Ada, tapi jumlahnya masih sedikit, sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil panen. Kok bisa ya tahun ini jumlahnya jadi banyak? Nah, ini percakapan di antara mereka, tikus dan serangga ini makan padi. Dan tikus dan serangga ini adalah hama. Hama itu yang merusak produsen ya. Sebetulnya merusak karena dimakan ya. Nah, kalau hama tikus dan hama serangga ini sedikit, ya maka baguslah tanaman padinya, panennya. Tapi karena mungkin tanamannya padi subur, maka hama tikus dan serangga ini juga makin merajalela, makin banyak. Hasil panennya pun makin berkurang. Nah, perhatikan gambar jaring-jaring makanan yang di sawah ini ya, contoh yang tadi. Ini ada padi, lalu dimakan serangga sama tikus, ini sebagai hama karena dia makan langsung sebagai konsumen pertama ya. Coba kita analisis beberapa kasus yang mungkin terjadi dan melihat apa dampaknya pada jaring-jaring makanan di sawah
Ya karena tadi kan ada pertanyaan, kok bisa makin banyak ya, gitu ya. Mari kita lihat di kasus yang pertama. Misalnya, terjadi perburuan elang untuk diperjualbelikan. Ya karena elang laris ya, mudah dijual, banyak orang yang mau beli, maka banyak manusia juga yang mau berburu elang. Dan elang ini juga termasuk mengintai di sawah. Barangkali ada ular di situ, barangkali ada katak di situ. Nah, kenapa ada ular dan katak? Ya karena ada tikus dan serangga. Kenapa ada tikus dan serangga? Karena ada padi di situ. Nah, elang ini kemudian mengintai. Ya karena diburu oleh manusia, maka elang ini menjadi berkurang. Ya karena berkurang, maka katak ini makin banyak. Elang juga makin banyak karena tidak ada yang, maksud saya, ularnya makin banyak, ya. Karena elangnya kan sudah diburu. Ularnya yang makin banyak juga. Tetapi barangkali ular ini juga memakan katak juga. Ya. Jadi ini bisa makin banyak. Coba perhatikan kasus yang kedua. Nah, kasus kedua ini pembangunan di sekitar sawah. Wah, banyak dibangun rumah-rumah. Tanahnya dijual, jadi sawahnya dijadikan perumahan. Nah, sawah yang biasanya jadi tempat tinggal ular, ularnya pada lari. Dia nggak bisa tinggal di perumahan kan. Nah, kalau ularnya ini berkurang, dan tadi elangnya juga diburu, maka kataknya tambah banyak karena tidak ada yang makan. Nah, ini persoalan juga ya, makin banyak, maka tikus dan serangga menjadi makanan yang lezat buat si katak nih, tidak ada saingan. Tapi bagaimana kalau terjadi ini? Kasus yang ketiga, ternyata permintaan ekspor katak sawah untuk dijadikan makanan semakin banyak. Sehingga banyak terjadi perburuan katak sawah. Banyak yang cari katak di sawah. Malam-malam berburu katak di sawah. Kataknya habis. Akhirnya tikus dan serangga ini makin banyak. Karena tidak ada yang makan kan. Makin berkembang biak di situ. Karena mereka makin banyak. Mereka juga banyak makan padi, bukan? Nah, sekarang yang keempat, bagaimana kalau orang-orang menjadikan berburu burung dengan senapan menjadi hobi dan olahraga? Kira-kira bagaimana? Dan itu juga menjadi yang dilakukan di sawah juga, bukan? Nah, apa yang terjadi? Ya burung elang bisa-bisa habis ya. Dan mungkin unggas yang lain atau burung yang lain juga habis. Ya nanti di lembar kerja, anak-anak akan mendapatkan tabel semacam ini. Jadi setelah mengamati kasus-kasus yang baru saja kita analisa, maka silahkan anak-anak mengerjakan ini, menuliskan. Misalnya kasus yang nomor 1 tadi, perburuan elang. Kemungkinan yang terjadi pada jaring-jaring makanan di sawah seperti apa? Lalu misalnya ada informasi tambahan dari teman. Jadi ketika ada diskusi, lalu ada teman yang kasih informasi, wah bagus nih, kalian bisa tulis juga di situ. Dan seterusnya sampai dengan kasus nomor 4. Kalian bisa kerjakan di lembar kerja yang akan disediakan oleh guru. Nah, sekarang mari kita berkumpul dengan kelompok. Ya mungkin setelah ini ya, setelah mendengarkan penjelasan ini, setelah video ini selesai, kalian berkumpul dalam kelompok dan lakukan kegiatan bersama-sama berikut ini. Diskusikan 4 kasus tadi. Ya, diskusi ya. Iya ya, ada perburuan elang, ada yang cari katak, ada yang nembakin burung ya, dan seterusnya. Diskusikan itu dan masing-masing bisa memberikan pendapat apa yang terjadi pada setiap kasus tadi. Nah, setelah itu diskusikan juga pertanyaan berikut ini.
kasus mana yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi tikus? Itu kasus yang mana? Oke, kalian bisa jawab ya. Kemudian, kasus mana yang memungkinkan terjadi peningkatan populasi serangga? Ingat ya, kalau serangganya populasinya meningkat itu berarti nggak ada yang makan. Yang makan mungkin sudah dihabisi ya, sudah dijual mungkin ya, sudah ditembaki atau apalah. Nah, kasus mana yang membuat populasi serangga ini makin meningkat? Nah, apakah ada kemungkinan lain dari 4 kasus di atas yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi tikus dan serangga? Bisa nggak kasus lain? Bagaimana menurut kalian? Nah, ini yang terakhir. Siapa yang berperan terhadap adanya perubahan dalam ekosistem tersebut? Ayo, siapa? Siapa yang bikin elang ini dijual-jual ya? Siapa yang nembakin burung-burung? Siapa yang bangun perumahan-perumahan itu sehingga ular-ular pada minggir semua dari situ? Siapa yang suka nangkepin katak? Jadi siapa nih yang berperan, yang merusak ekosistem sawah ini? Ya, kalian benar. Manusia. Manusia ini yang bikin rusak ekosistem ini. Ya, kecuali ada bencana alam ya, itu beda lagi. Tapi manusia berperan penting. Jadi anak-anak tuliskan sekali lagi di tabel dan di lembar kerja yang sudah disediakan. Dan kalian bisa nanti juga mengambil kesimpulan. Baik, mari kita refleksi sejenak. Yang pertama, hilangnya habitat atau adanya perburuan liar atau adanya bencana alam atau karena ada pemanfaatan secara berlebihan atau juga karena munculnya anggota ekosistem yang baru dan penyebab-penyebab lainnya, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan bisa terganggu keseimbangan ekosistem itu. Oke? Perhatikan ini baik-baik. Kemudian yang kedua, hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem adalah salah satu cara alam untuk menjaga populasi makhluk hidup. Jadi, jaring-jaring makanan ini berperan sangat penting supaya populasi di dalam ekosistem itu terjaga dan terjadi keseimbangan ekosistem. Biarlah terjadi secara alamiah. Dan ya, kecuali terjadi faktor bencana alam, manusia harus lebih bijaksana supaya jangan mementingkan dirinya sendiri. Yang ketiga, jika ada suatu komponen yang hilang atau rusak, maka transfer energi dapat berkurang atau tidak terjadi sama sekali. Rantai makanannya jadi putus. Dan ini akan berakibat berkurangnya populasi. Kalau dibiarkan terus-menerus, maka keseimbangan di dalam ekosistem itu menjadi rusak. Ini berbahaya, anak-anak. Yang keempat, peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem adalah menjaga habitat dan aktivitasnya agar tidak mengganggu jaring-jaring makanan. Ini manusia punya tanggung jawab ya. Perubahan yang dilakukannya pada lingkungan sekitarnya harus tetap memikirkan keberlangsungan makhluk hidup yang tinggal di situ. Jangan sembrono, jangan mementingkan diri sendiri. Anak-anak, perhatikan hal berikut ini. Penyebab ketidakseimbangan ekosistem.
Umumnya, gangguan pada ekosistem bisa terjadi karena adanya bencana alam dan ulah manusia. Bencana alam, seperti gunung meletus dan kebakaran hutan akibat kemarau panjang dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati. Namun, fenomena alam ini pada jangka panjang dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi ekosistem tersebut. Tanah di sekitar gunung yang meletus seiring dengan berjalannya waktu akan menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan aneka macam tumbuhan. Banyak ulah manusia di bumi ini yang membuat perubahan di ekosistem dan menyebabkan terganggunya keseimbangan jaring-jaring makanan yang ada di alam. Gambar-gambar berikut merupakan contoh perubahan yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Mempelajari ekosistem mengajarkan pada kita bahwa manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Sehingga, jangan sampai kita terlalu fokus mengambil dari alam dan sedikit memikirkan dampak selanjutnya pada hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Oleh karena itu, mempelajari hal ini menjadi penting. Dengan demikian, kita bisa tetap mengupayakan keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Berikut adalah contoh upaya yang bisa kita lakukan di antaranya, A. Menanam kembali tanaman sehingga dapat menjaga keberadaan produsen di sekitar kita. B. Memanfaatkan dekomposer untuk membuat tanah di sekitar kita menjadi subur. C. Tidak membunuh atau menangkap hewan sembarangan. Ya, menarik ya pelajaran di topik C ini. Nah, sekarang apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, kita sudah belajar berkurang atau hilangnya suatu komponen biotik, makhluk hidup ya, dalam ekosistem akan mempengaruhi keseimbangan jaring-jaring makanan. Ya, ini jelas ya. Kemudian yang kedua, populasi atau jumlah suatu makhluk hidup bisa meningkat secara drastis atau menurun karena gangguan ini. Jadi ketidakseimbangan ekosistem akan membuat makhluk hidup tertentu populasinya meningkat tiba-tiba jadi lebih banyak atau menurun dengan lebih cepat. Yang ketiga, faktor ketidakseimbangan makhluk hidup bisa diakibatkan oleh bencana alam dan ulah manusia. Dua ini penyebabnya, bencana alam dan ulah manusia.
4. Ekosistem yang tidak seimbang menjadi ekosistem yang tidak sehat. Jadi ekosistem yang sehat itu harus seimbang. Itu sebabnya manusia harus berusaha menjaga ekosistem tetap seimbang. Yang kelima, manusia berperan untuk menjaga keseimbangan ini dan memastikan jaring-jaring makanan tetap berjalan jika melakukan perubahan dalam suatu ekosistem. Jadi tidak apa-apa merombak hutan seperti apa, tapi ekosistemnya, jaring-jaring makanannya harus tetap terjaga. Ya anak-anak, kita sudah selesai dengan topik C. Saya harap anak-anak bisa melihat, membaca kembali bahan ajar, kemudian mengerjakan lembar kerja dan tugas-tugas yang diberikan. Saya percaya anak-anak bisa. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bab yang ketiga. Ini sangat menarik, yaitu magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Sampai jumpa anak-anak.